dengan kita berdua. Baik, di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai materi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Fatima dengan NIM 2412101600 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Agni dengan NIM 2412100584. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke video penjelasannya. Check it out! Baik, yang pertama yang saya akan jelaskan mengenai materi pertama, yaitu magnetic disk. Jadi magnetic disk atau piringan magnetik adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan permukaan berlapis material magnetik. Contohnya yaitu hard disk drive seperti pada gambar. Lalu di dalam hard disk terdapat komponen utama. Yang pertama yaitu ada platter, spindle, dan reed atau write head. Bisa kita lihat di sini platter. Platter itu lempengan berbentuk cakram di mana tempat data tersimpan. Terus ada spindle. Spindle dia itu poros yang memutar platter dengan kecepatan tinggi yaitu 5400 sampai 7200 rpm. Terus ada write atau write head, yaitu kepala pembaca yang membaca dan menulis data pada permukaan platter tanpa menyentuhnya. Cara kerjanya itu ketika hard disk berputar, head bergerak ke posisi tertentu untuk membaca data pada area magnetis di platter. Terus selanjutnya ada ruang rekam track dan sektor. Kalau track dia itu lingkaran konsentris pada platter, sedangkan sektor potongan kecil dari track biasanya berukuran 512 byte atau 4096 byte seperti pada gambar. Semakin banyak track dan sektor, kapasitas penyimpanan semakin besar. Selanjutnya ada jenis-jenis head. Yang yaitu ada fixed head. Fixed head atau kepala tetap, yaitu kepala baca tulis disediakan untuk setiap track. Keuntungannya yaitu proses cepat karena tidak perlu bergerak. Kekurangannya biayanya mahal. Selanjutnya ada moving head. Moving head atau kepala bergerak yaitu jenis yang digunakan pada hard disk drive modern. Satu buah head dipindahkan ke track yang dibutuhkan melalui akuator. Perbedaan dari fixed dan head, di sini dia yang merah-merahnya, kalau fixed head dia ada 4, sedangkan kalau moving head cuma 1. Keuntungan dari moving head juga itu dia biaya produksinya murah, lalu kekurangannya juga ada waktu gerak head atau seek time. Lalu selanjutnya ada teknologi hard disk. Yang pertama shock protection system atau SPS. Dia ini teknologi untuk melindungi hard disk dari guncangan atau jatuh. Biasanya digunakan pada hard disk eksternal. Fungsinya yaitu untuk melindungi platter agar tidak rusak saat terbentur dan menjaga head tidak mudah menyentuh permukaan disk. Lalu ada self monitoring analysis and reporting atau SMART. SMART yaitu sistem monitoring yang memeriksa kesehatan hard disk secara otomatis. SMART dia memantau suhu, kecepatan putar, error pada sektor, dan waktu hard disk. Data ini digunakan untuk mendeteksi kerusakan sebelum terjadi failure. Lalu selanjutnya ada SSD atau solid state disk. SSD adalah teknologi penyimpanan modern tanpa komponen bergerak. Berbeda dengan hard disk drive yang menggunakan piringan magnetik. SSD dia memakai chip memori flash. Keunggulan dari SSD, akses data sangat cepat, tidak berisik, tahan guncangan, hemat daya, dan karena tidak ada head dan platter pada SSD, jadi SSD jauh lebih cepat dibandingkan hard disk drive.
Contohnya itu kalau hard disk drive itu seperti DVD, sedangkan kalau SSD dia itu seperti flash disk tapi jauh lebih cepat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan magneto-resistive heat. Magneto-resistive heat adalah teknologi kepala baca pada hard disk yang lebih sensitif dalam membaca data di piringan. Kalau heat bisa seperti mata normal, Mr. Heat itu seperti mata kacamata super, bisa membaca sinyal yang lebih kecil dan lebih rapat. Keuntungannya yaitu membaca data lebih cepat, kapasitas hard disk bisa lebih besar karena data bisa ditulis lebih rapat, lalu akurasinya juga tinggi. Lalu selanjutnya itu partial response maximum likelihood atau PRML. PRML itu adalah teknik membaca sinyal data pada hard disk supaya hasilnya lebih akurat. Kita bayangkan kalau data itu suara kecil, maka PRML itu seperti alat peredam noise supaya komputer bisa membaca data dengan lebih jelas. Fungsinya memperbaiki kualitas pembacaan data, mengurangi error saat membaca, dan juga membuat kapasitas penyimpanan meningkat. Nah, selanjutnya yaitu hot swap dan plug and play. Nah, dua teknologi ini yang mempermudah penggunaan hard disk. Hot swap itu adalah kemampuan untuk membaca atau memasang hard disk tanpa harus mematikan komputer. Contohnya, server yang butuh ganti hard disk saat komputer tetap menyala. Lalu, plug and play itu berarti perangkat langsung yang bisa dipakai begitu dicolok tanpa instalasi ribet. Contohnya seperti colok hard disk eksternal langsung muncul di komputer. Baik, selanjutnya ada APA atau Environment Protection Agency. APA itu teknologi ramah lingkungan pada perangkat komputer termasuk hard disk. Tujuannya adalah mengurangi penggunaan listrik, mengurangi panas, membuat perangkat lebih hemat energi Contohnya seperti hard disk yang otomatis tidur atau sleep mode saat tidak digunakan. Baik, selanjutnya ada Error Correction Code atau ACC. ACC ini adalah fitur yang memperbaiki kesalahan data secara otomatis. Misalnya, ada data yang rusak saat dibaca. ACC akan memperbaiki atau merekonstruksi datanya supaya tetap benar. Selanjutnya ada autotransfer. Autotransfer ini adalah fitur hard disk yang memungkinkan proses pemindahan data berlangsung secara otomatis tanpa menunggu perintah berulang dari komputer. Jadi, saat data sudah siap, hard disk langsung kirim tanpa menunggu CPU mengatur lagi. Ini membuat transfer data lebih cepat, kinerja komputer lebih ringan, dan operasi baca tulis lebih efisien. Selanjutnya yaitu pengaksesan disk. Yang pertama ada PTPD, yaitu pertama tiba, pertama dilayani. Contohnya seperti ini, diketahui disk mempunyai 100 track dengan nomor urut 0 sampai 99 dan antrian akses track dengan saat awal 50, letak read write. Yang pertama di sini ada 13, 46 dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat penyelesaian contoh PTPD. 50-nya ini yaitu saat awalnya tadi letak read write-nya. Lalu dia ke-13 karena dia di sini pertama tiba, pertama dilayani. Yang pertama nomor pertama yang tiba yaitu itu juga yang pertama dilayani. Yang pertama dilayani itu yaitu 13, lalu 46, 65, 27 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada pick up, mirip seperti PTPD, yaitu akses track terdekat yang diambil, track yang dilewati itu tidak perlu diakses lagi. Contohnya seperti ini, 50 ini adalah saat awalnya, lalu dia mengambil 46, 27, 17 dan 13. Kenapa dia mengambil 46? Karena 46 yang lebih dekat dengan saat awal atau letak read write-nya. Lalu selanjutnya ada seperti ini. Dia dari 46 ke 27, 17, 13, 52, 53 lalu 65. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya ada WCTD atau waktu cari terpendek dipertamakan. Akses track terdekat dengan read write heat-nya. Di sini seperti di contoh, di sini kenapa dia langsung ke 52? Karena dia yang paling dekat dengan saat awalnya atau letak rewrite heat-nya.
Lalu ke 53, kenapa langsung ke 46? Karena dia 53 lebih dekat dengan 46 daripada 65. Lalu selanjutnya ada look, dia itu bergerak naik menuju antrian trek terbesar dan turun menuju ke antrian trek terkecil. Yang sudah diakses itu tidak perlu diakses lagi. Contohnya seperti ini, 50 dia naik ke 52, 53, 65 sampai 99, lalu turun ke 46 sampai seterusnya. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya ada circular look, dia itu prinsipnya bergerak naik menuju antrian trek terbesar, lalu turun menuju antrian trek terkecil tanpa akses bergerak naik. Aksesnya yang belum diakses. Gambarnya seperti ini, bisa kita lihat. Dia berbeda dengan look tadi yang contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada scan. Dia itu prinsipnya bergerak naik menuju trek terbesar, lalu turun menuju trek terkecil. Tetapi trek yang sudah diakses itu tidak perlu diakses lagi. Contohnya seperti ini, dia bergerak naik lalu turun mengakses trek terkecil. Selanjutnya yang terakhir itu ada circular scan. Dia itu prinsipnya bergerak naik menuju trek terbesar, lalu turun menuju trek terkecil tanpa akses bergerak naik. Akses yang belum diakses. Contohnya seperti ini, dia bergerak naik ke trek terbesar, lalu turun menuju trek terkecil dan mengakses akses yang belum diakses. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi. Nah, itulah tadi video penjelasan singkat mengenai materi, teknologi, dan algoritma penjadwalan disk. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.